Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Jakarta Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Yulia Istikarnasari, SMP Negeri 172 Jakarta. Rekan saya, Marlina dari SDN Penggilingan 05. dan rekan saya, Marina Ramadona dari SDN Pulau Gebang 08. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marli. Gimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Rina, sebelum Ibu melakukan coaching ya, sebagai awal saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Rina. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi gini Bu Rina, pada saat kita coaching, Bu Rina dengan coaching Ibu nantinya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan dari saya, yang pertama yang akan saya tanyakan ya Bu, adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu present, Bu, atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Rina, selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu Rina, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Ibu observasi kali ini. Silakan Bu Rina melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Terima kasih Bu Marli atas kesempatannya. Sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum Bu Marina, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yulia, alhamdulillah kabar baik. Ibu ada waktu tidak kurang lebih 15 menit sampai 20 menit gitu untuk saya? Insya Allah ada waktu. Ada apa ya Bu Yulia? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan kok dari tahun ke tahun tidak ada perubahan gitu Bu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Mereka cenderung mengajar itu dengan metode konvensional gitu Bu, itu dengan metode ceramah. Nah, padahal tuh ya, kan kita tahu ya Bu ya, di sini dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, banyak tuh aplikasi-aplikasi baru gitu ya yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar kita di kelas. Nah, disitulah ya Bu, bahwa pembelajaran yang ada saat ini jadi tidak kurang bervariatif gitu Bu. Iya. Oh, oke. Baiklah Bu Yulia, saya garis bawahi ya. Jadi permasalahan Bu Yulia ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bu Yulia yang kurang variatif, begitu ya Bu? Nah, itu dia Bu. Gimana ya Bu ya? Jadi memang pembelajaran di sini tuh kurang variatif dan
baiknya tuh memang sebaiknya mereka tuh menggunakan media atau mode pembelajaran yang sedang tren gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu cenderung untuk lebih apa, lebih tertarik ketika belajar di kelas gitu Bu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira Bu Yulia, dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu Yulia dapatkan? Jadi saya ingin ada perubahan gitu Bu. Misalnya dalam hal menyampaikan metode atau model pembelajaran gitu ya. Jadi kita menginginkan yang namanya apa ya? Mereka itu dapat menggunakan contoh yang paling mudah, quizzes misalkan, atau booklet, atau pakai Wonderwall, atau pakai apapun gitulah Bu. Mereka bisa menerapkan itu, atau ketika presentasi mereka bisa menggunakan aplikasi Canva. Jadi tampilannya lebih menarik, kemudian lebih interaktif, atau bisa juga yang apa ya, sudah lama tapi masih bagus juga, PowerPoint gitu Bu misalkan. Oh, Ketika membuat tampilan gitu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajarannya dengan menggunakan bervariasi, mulai dari metode, model, ataupun media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu Yulia ya. Nah, betul. Dan kalau misalkan dari level 1 sampai 10, kira-kira sekolah Bu Yulia ini sekarang berada di level berapa nih? Menurut saya Bu, kurang lebih ya ada di level 5 lah Bu. Karena dengan kondisi sekarang ini belajar mengajar dengan metode konvensional itu kayaknya udah sebaiknya kita tinggalkan gitu ya. Jadi ya saya anggap 5 gitu Bu, baru di level 5. Oke, di level 5 ya Bu ya. Jadi kondisi sekolah Ibu sekarang. Nah, supaya bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam hal pembelajaran lebih bervariatif di sekolah Bu Yulia itu, kira-kira Ibu bisa ditingkatkan ke level berapa nih? Oke, harapan saya ya Bu, naik jadi 7 aja, level 7 itu udah menjadi sebuah prestasi sebenarnya kalau kita lihat kondisi saat ini ya. Jadi teman-teman itu mungkin gini ya, dari level 5 ke level 7 itu memang harus ada sesuatu yang kita lakukan atau perubahan yang harus kita lakukan gitu Bu. Jadi ya kira-kira, nah oleh sebab itulah ya saya berbicara di sini cara ingin mencari solusi gitu Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 nih, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Yulia lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut gitu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencananya gitu ya. Kira-kira tindakan apa yang bisa saya perbuat agar dapat meningkatkan tadi ya metode-metode atau pendekatan atau model pembelajaran teman-teman. Mungkin saya coba untuk membuat suatu kegiatan misalkan mentoring gitu. Atau saya atau pendampingan individu gitu Bu. Atau bisa juga mungkin saya dengan rekan saya gitu ya, secara face to face gitu kita saling bergantian untuk mengamati bagaimana kegiatan pembelajaran kita di kelas gitu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang akan Ibu lakukan selain mentoring dan pendampingan untuk teman-teman Ibu gitu, untuk cara penyampaiannya seperti itu? Mungkin saya akan konsultasikan dulu dengan kepala sekolah ya Bu. Kemudian nanti kira-kira kegiatannya itu akan seperti apa, atau bisa juga kita melakukan pelatihan kali ya Bu ya. Selain mentoring kita melakukan pelatihan, kemudian ya itu tadi tujuannya untuk meningkatkan kompetensi teman-teman guru kita Bu. Nah, seperti itu. Tapi tetap ya Bu ya, kembali kita harus diskusi dulu dengan kepala sekolah. Oke. Seperti itu.
Berarti Bu Yulia ini ingin merencanakan tentang mentoring dan pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya itu kira-kira Bu Yulia saat ini lebih nyaman atau lebih cepat yang bisa Ibu laksanakan atau Ibu realisasikan itu yang mana? Sepertinya yang paling mudah atau yang paling masuk akal dalam waktu dekat itu ya mungkin saya melakukan mentoring dengan rekan-rekan guru ya Bu. Karena kalau misalkan kita merencanakan sebuah pelatihan atau workshop gitu, itu kita harus perencanaannya harus matang Bu. Jadi misalkan kita harus mengalokasikan waktu, kemudian harus ada penganggaran, kemudian harus memilih narasumber yang bagus. Nah, sepertinya menurut saya itu akan lebih lebih inilah ya, lebih mudah kalau kita melakukan yang pertama tadi Bu, saya melakukan monitoring atau pendampingan individu sesama teman-teman guru. Baik Bu Yulia, mentoring ya Bu intinya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Yulia itu memerlukan support atau dukungan dari siapa saja? Oke. Saya akan minta bantuan dari pertama misalkan ya rekan-rekan sejawat pasti ya Bu. Terus saya akan melibatkan teman-teman TU untuk support mungkin dari nanti menyediakan atau support untuk administrasinya seperti itu Bu. Nah, kemudian nanti dengan teman-teman secara bergantian bisa juga kita melibatkan yang pintar IT Bu. Ya, jadi kita bisa sebelum kita melakukan pendampingan mungkin kita akan mempelajari dulu aplikasi-aplikasi yang menarik supaya kita ketika mengajar lebih variatif seperti itu dan anak akan lebih antusias Bu. Wah, hebat sekali ya. Jadi Bu Yulia akan melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerja Ibu. Nah, kira-kira nih kapan nih Ibu akan laksanakan kegiatan tersebut? Kapan ya Bu ya? Mungkin dalam waktu dekat ya, berarti minggu depan ya Bu. Semoga saya bisa melaksanakan dalam waktu dekat minggu depan. Kemudian nanti kembali tadi saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan, saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman juga supaya kita dapat melakukan kegiatan ini dengan maksimal gitu Bu. Oke Bu Yulia, bagus sekali ide Ibu. Nah, kira-kira nih Bu Yulia nih dari percakapan kita mulai dari awal sampai akhir gitu sampai Ibu bisa menyelesaikan permasalahannya, apa sih yang Ibu Yulia dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini? Ya, dari percakapan kita hari ini Bu, alhamdulillah ya Bu ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana untuk terjadinya suatu perubahan di sekolah saya. Kemudian juga tadi ya Bu, mungkin langkah awal yang akan saya lakukan adalah monitoring atau pendampingan individu sesama rekan guru. Namun sebelumnya kita juga akan melakukan improvement dengan melibatkan teman-teman yang pintar IT dan mungkin kita dan saya akan melibatkan teman-teman TU untuk administrasinya seperti itu Bu. Oke, nih alhamdulillah nih ya, kurang lebihnya Ibu Yulia udah ada gambaran ya untuk menciptakan adanya perubahan dari yang tadinya konvensional menjadi lebih pembelajarannya lebih bervariatif ya. Oke Bu Yulia, saya akan tunggu kabar selanjutnya tentang perubahan di sekolah Ibu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu Marina. Kemudian saya juga akan secepatnya akan menerapkan dan semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan atau sama-sama kita mendapatkan solusi ini Bu bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya. Semoga rencana Ibu yang melalui mentoring dan kolaborasi dengan rekan kerja itu berjalan dengan sukses dan lancar ya Bu ya. Nah, kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan lagi ya? Gitu. Saya rasa cukup ya Bu, semoga apa yang tadi sudah
menjadi solusi lah ya buat saya, bisa saya terapkan. Dan mungkin next time saya akan menghubungi ibu lagi, saya akan kabari Oke, ibu boleh. perkembangan yang terjadi di sekolah saya dengan menerapkan solusi tadi gitu ya Bu ya. Iya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Marina atas waktunya, atas solusinya juga. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Apapun Sampai ketemu Ibu lagi. ada waktu untuk berbicara dengan saya, bisa menghubungi dengan saya. Sama-sama ya Bu. Semoga cepat selesai masalahnya. Terima kasih Bu. Ya. Baik Bu Rina, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yulia. Iya. Sepengamatan saya. Begini Bu Rina, setelah Bu Rina melakukan coaching, sebelum penutupan ada hal yang saya ingin tanyakan di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator keberhasilan yang Ibu inginkan? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah dan menumbuhkan solusinya. Ya, menurut saya Bu Rina sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching Bu Rina sebagai coach dengan Bu Yulia sebagai coach sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan Alur Tirta, dan juga Bu Rina tadi sudah berusaha tuh menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya sehingga coach Ibu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses kita gitu, sehingga saat nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu Bu. Iya Bu, kedepannya kita harap kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian ya Bu observasi saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sama-sama. Marli. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Marina. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat Mbak. Oke Bu Yulia, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ke Bu Yulia. Yang pertama, Baik, Bu. saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini nih Bu. Oke. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai di yang sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Yang pertama. Kemudian, apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nih Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan nih Bu Yulia yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke. Baik Bu Marina, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence, di mana saya di sini menginginkan kehadiran penuh untuk coachee saya. Kemudian saya mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana nih yang Ibu Yulia akan kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Oke.
Jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tadi ya Bu, saya menginginkan saya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, yang terakhir nih Bu, indikator nih ya. Indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu Yulia dapatkan dalam proses coaching kali ini? Oke, saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coach saya itu dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya gitu Bu. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu, praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Bu Yulia atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Mari. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam. Bu Marin apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya mau minta waktu Bu Yulia nih sebentar. Ada waktu nggak Bu? Ada dong, kalau untuk Bu Marlin tenang aja. Ada apa nih? Gini Bu, ada yang mau saya ceritakan nih Bu. Jadi ya Bu, setelah saya amati teman-teman saya di sekolah itu kalau mengajar kok masih metode ceramah terus yang dipakai, terus mengajarnya masih konvensional Bu, sehingga pembelajarannya itu tidak menyesuaikan dengan zaman, perkembangan zaman seperti sekarang ini dengan teknologi canggih. Jadi guru-guru di tempat saya itu pembelajarannya ya tidak variatif lah Bu. Oke, gitu ya. Iya Bu. Berarti kalau boleh saya underline, berarti permasalahan Bu Marlin ini di sekolahnya bahwa pembelajaran dari rekan-rekan gurunya itu kurang variatif, begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul. Pembelajaran yang kurang variatif, begitu juga dengan penggunaan media maupun model pembelajarannya masih ya model lama gitu Bu. Nah, kira-kira nih ya, berarti dari percakapan kita hari ini nih, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya ingin nih Bu, karena Bu Yulia sudah memberikan waktu untuk saya berbicara sama Bu Yulia, saya mau dari percakapan kita ini saya mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi Bu Marlin berharap harus ada perubahan gitu ya. Iya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya guru-guru dalam penyampaian metodenya, model pembelajaran atau media pembelajarannya lebih variatif Bu. Misalnya saja guru-guru memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sekarang banyak ya tersedia di platform-platform mengajar. Selain itu guru-guru setidaknya ya membuat materi pengajaran dengan menggunakan PowerPoint lah Bu, jadi kan tidak hanya ceramah terus. Mungkin selain PowerPoint ada nggak Bu? Apa kira-kira? Kan banyak ya, tadi Ibu sudah sampaikan nih banyak platform yang menarik gitu ya. Coba selain PowerPoint ada lagi nggak? Biar mereka ada pilihan. Sebetulnya banyak Bu. Guru-guru bisa memakai metode atau aplikasi pengajaran dengan memakai quizzes ya Bu, untuk berlatih atau memberikan latihan soal kepada siswa. Selain itu guru-guru bisa menggunakan aplikasi Canva juga ya Bu ya. Di sana kan menarik sekali ya Bu. Oke, jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, jadi pembelajaran itu menggunakan berbagai metode gitu ya Bu ya, baik metode, pendekatan, atau model gitu ya. Nah kemudian bisa juga nanti menggunakan media-media pembelajaran yang lebih variatif gitu ya, tadi dari apa yang Ibu sampaikan. Nah kira-kira kalau misalkan kita grade gitu ya Bu ya, dari 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu itu masuk grade berapa?
Kalau menurut saya ya Bu, eh, pembelajaran yang masih dilakukan di sekolah saya itu masih pada level atau grade 5 Bu. Karena banyak sekali guru-guru yang dalam pembelajarannya itu masih monoton, sehingga level level berikutnya itu terlihat lebih susah ya untuk dijangkau. Jadi masih ada di grade 5 Bu. Ya. Iya. Oke. Nah, kalau begitu, kalau dengan kondisi sekarang pembelajaran di sekolah Ibu berada di grade 5. Nah, kira-kira berikutnya Ibu berharap akan naik menjadi di grade berapa atau di level berapa kira-kira? Agar terjadi perubahan gitu ya, pembelajarannya menjadi lebih bervariatif. Harapan Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih dari 7, misalnya saja ke level 10, itu agak sulit Bu. Mengingat guru-gurunya kebanyakan, maaf ya, yang masih antipatif ya terhadap pembelajaran masa kini. Begitu Bu. Jadi saya mungkin mau ke level 7 ya, jika dilakukan perubahan. Jadi tadi dari 5 terus mau harapannya bisa naik sampai 7 aja gitu ya. Nah, berarti kira-kira nih apa yang Ibu rencanakan agar terjadi perubahan dari yang mula-mula pembelajaran itu ada di level 5 untuk naik menjadi level 7? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan teman sejawat yang dilakukan secara face to face, secara bergantian Bu, bisa saya lakukan. Oke. Nah, berarti tadi ya Ibu sudah memberikan mendapat solusi, yaitu mentoring atau pendampingan individu gitu ya terhadap teman-teman. Nah, sekarang kira-kira selain tadi mentoring, ada nggak strategi lain atau cara lain untuk bisa meningkatkan pembelajaran atau yang bisa Ibu terapkan lagi selain kegiatan tersebut? Mungkin kalau bukan dengan cara mentoring, saya nanti bisa konsultasi dulu ya Bu dengan kepala sekolah. Mungkin bisa dengan melakukan kegiatan pelatihan atau juga kegiatan workshop. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang variatif. Oke. Jadi di sini Bu Marlin merencanakan gitu ya, yaitu ada beberapa kegiatan. Yang pertama tadi adalah mentoring atau pendampingan individu ya. Terus ada atau membuat kegiatan pelatihan dan workshop gitu ya. Nah, kira-kira dari kegiatan yang Ibu rencanakan itu mana yang lebih memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa gitu? Kalau bantuan saya pastinya memerlukan bantuan dari kepala sekolah, terus rekan sejawat, dan juga yang teman-teman yang memiliki keahlian di bidangnya. Juga menurut saya mentoring ini baiknya untuk dilakukan ya Bu, karena kalau misalnya saya memilih workshop atau pelatihan, itu pasti saya membutuhkan persiapan yang sangat matang, juga memerlukan waktu yang cukup lama. Saat itu saya akan meminta persetujuan mengenai anggaran pada pelatihan itu Bu. Jadi yang lebih nyaman mungkin adalah kegiatan mentoring Bu. Jadi ya benar ya Bu ya, kalau misalnya tadi pelatihan maka perlu membuat perencanaan yang lebih matang ya. Nah sekarang berarti kalau begitu berarti yang paling mudah berarti Ibu melakukan mentoring. Nah kira-kira tadi kan dengan mentoring itu berarti Ibu sudah melakukan kolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerja Ibu. Nah kira-kira kapan nih mau direalisasikan kegiatan tersebut? Saya ingin merealisasikannya secepatnya ya Bu. Mudah-mudahan minggu depan saya sudah melakukan mentoring terhadap teman-teman.
Baik, kalau begitu Bu Marlin, eh, bagus banget ya, artinya akan dilaksanakan kegiatan tersebut dalam waktu dekat gitu ya. Nah, jadi kira-kira ada nggak yang ingin kita bahas lagi pada pertemuan kita hari ini? Saya rasa cukup ya Bu, karena saya sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana cara saya untuk menjalani perubahan di sekolah saya, yakni dengan cara mengadakan mentoring yang dibantu oleh para rekan guru. Begitu saja Bu menurut saya. Oke, berarti alhamdulillah ya Bu Marlin ya. Jadi sudah ada gambaran nih ya untuk kegiatan kedepannya, untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih baik di sekolah ya. Nah kemudian di sini saya berarti tinggal menunggu ya kabar dari Ibu, kira-kira kegiatan tersebut berjalan seperti apa. Tapi harapan saya sih sebenarnya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik gitu ya Bu ya. Amin. Jadi saya harap apa yang kita bahas sekarang ini dapat bermanfaat untuk Ibu dan rekan-rekan di sekolah ya. Oke. Alhamdulillah ya Bu. Kepada Bu Yulia saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya sehingga keluh kesah saya sudah tercairkan lah Bu istilahnya, dan mudah-mudahan nanti rencana saya bisa saya realisasikan Bu di sekolah saya dan ada perubahan lah di sekolah saya Bu. Oke, baik Bu, sama-sama ya. Semoga tadi yang sudah kita diskusikan dapat Ibu laksanakan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Amin ya. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama. Sampai ketemu ya Bu Sampai ya. ketemu. Saya pamit ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yulia, tadi kan sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Bu Marli. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Yulia lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Bu Marina. Jadi tadi pada saat coaching saya melakukan dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Yulia, menurut saya sebagai observer, terlebih tadi proses coaching yang sudah Bu Yulia dan Bu Marti jalankan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Yulia sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Marli, sehingga Bu Marli bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Dan juga coaching tersebut sudah Ibu lakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Bu Yulia, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu Yulia lakukan? Oke, baik Bu Marina. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami yaitu proses untuk melakukan coaching, agar coaching yang saya lakukan itu lebih baik lagi gitu Bu. Nah, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu Yulia. Demikian observasi kita, semoga bermanfaat bagi Bu Yulia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Marina. Assalamualaikum Bu Marli. Waalaikumsalam Bu Yulia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Yulia bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Marli, nanti kan akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Ibu sebagai coach dan coachingnya adalah Bu Rina. Oke. Nah, sebelum melakukan coaching nanti ada sedikit yang akan kita bicarakan terlebih dahulu ya. Baik Bu. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee
akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apa yang sudah sesuai dengan, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah nantinya sudah sesuai dengan kata kunci yang dipaparkan oleh si coachingnya, kemudian nanti apakah akan ada atau ibu akan mendapatkan respon dari si coaching gitu ya. Nah kemudian juga nanti apakah pertanyaan yang ibu sampaikan itu juga harus sesuai dengan prinsip coaching Bu. Maksudnya prinsip coaching yaitu diantaranya adalah ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian ada juga memaksimalkan potensi, seperti itu Bu Marli. Nah mungkin sebelum dilakukan proses observasi, sedikit saya akan tanyakan sesuatu, boleh Bu? Boleh Ibu, silakan. Seperti banyaknya pertanyaan saya ya. Tidak apa-apa Bu. Oke, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi nanti ya Bu, dengan proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi pastinya tentang kompetensi inti saat coaching, yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Nah, jadi di sini Bu mengembangkan 3 kompetensi ya. Iya Bu. Nah, baik ya. Nah, kemudian 3 kompetensi itu adalah pertama kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua Ibu mendengarkan secara aktif gitu ya, dan satu lagi Ibu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching gitu ya. Iya, Nah kemudian kira-kira ada nggak yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu kembangkan ketika Ibu melakukan observasi nanti? Yang lebih spesifik sih Bu, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baiklah kalau begitu di sini Bu ingin mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik, yaitu Ibu ingin memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Iya betul Bu. Gitu ya. Nah kira-kira indikator ketercapaiannya apa nih Bu? Ini Bu, saya ingin mendapatkan dari hasil coaching saya ini, saya ingin coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga coach bisa mengetahui cara-cara dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Oke, baik. Nah sekarang berarti indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusinya, maka Ibu Ibu akan memberikan apa ya istilahnya ya Bu ya, di sini Ibu kemudian Ibu akan melakukan proses coaching ya dengan coach dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah kemudian nanti setelah proses coaching selesai, maka kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Boleh Bu, silakan. Oke baik. Nah sekarang silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Rina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Marli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, apa kabar? Silakan duduk Bu. Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Marli. Iya, ada apa ya Bu? Gini ya Bu, saya boleh minta waktunya enggak? Boleh. Insya Allah ada. Saya masih tidak ada kegiatan 15-10 menit sampai 20 menit ke depan. Bu Rina mau cerita apa memangnya? Gini Bu Marli, saya ada sedikit permasalahan tentang sekolah saya ya Bu ya, yang saya ingin bicarakan ke Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silahkan ceritakan Bu. Begini ya Bu, di sekolah saya melihat peserta didik saya, siswa-siswinya itu kayaknya bosan gitu terhadap guru gitu dalam sistem pembelajarannya gitu. Dilihat bahwa guru-guru tersebut banyak menggunakan metode ceramah gitu. Yang kedua, mereka kurang bervariasi menggunakan metode dan media pembelajaran, padahal di sekolah sudah disediakan sarana dan prasarananya, tetapi guru-gurunya kurang bisa memanfaatkan media dan sarana tersebut. Seperti itu Bu.
Dari cerita yang tadi saya dengar, berarti di sekolah Ibu Rina masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Ya, seperti itu Bu, baik itu dari segi media dan model pembelajarannya masih menggunakan model lama lah gitu Bu. Hmm, Baik Bu, kira-kira ya, kita kan ingin berbincang-bincang ya Bu ini. Apa yang ingin Ibu Rina dapatkan dari percakapan kita kali ini? Pastinya dari percakapan kita hari ini saya ingin adanya sedikit perubahan lah Bu, terhadap rekan guru saya dalam cara penyampaian materinya seperti itu Bu. Dari penyampaian materi kepada siswa ya Bu ya, sehingga tidak ada yang bosan ya siswa ya. Baik Bu Rina, eh, tadi Bu Rina ingin adanya perubahan di rekan sejawat Ibu di sekolah Ibu untuk merubah cara mengajarnya ya. Nah Bu Rina, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan sejawat Ibu? Saya ingin adanya perubahan terhadap metode pembelajarannya, contohnya dalam menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sedang booming pada saat ini seperti Quizizz dan lain sebagainya, sehingga murid tersebut tidak merasa bosan gitu dengan pembelajaran yang cuma ceramah saja, dan juga guru-gurunya menggunakan sarana dan prasarana yang sudah disediakan di sekolah saya seperti proyektor dan lain sebagainya, sehingga metode dan media pembelajarannya itu lebih bervariatif lah gitu Bu. Tadi Bu Rina katakan penggunaan Sarpras juga aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lebih variatif ya Bu, berarti ya pembelajaran yang bervariatif itu jika dibilang ideal kan di posisi 10 ya Bu. Nah, bagaimana dengan kondisi di sekolah Bu Rina? Ada di posisi atau di level berapa Ibu? Sepertinya masih di level 5 deh Bu. Karena saya lihat dari guru-gurunya juga kurang, bisa dibilang kurang mau menggunakan sarpasnya, males lah seperti itu Bu gitu. Kemudian juga ada guru-guru senior yang tidak melek IT ya, sehingga sulit untuk menerapkan sarana dan prasarana yang berbasis IT seperti itu. Jadi kondisi saat ini di sekolah saya level 5 Bu. Baik Bu. Bu Rina, kira-kira di level berapa sih yang ingin Ibu dapatkan atau tingkatkan dari rekan-rekan kerja Ibu di sekolah Ibu? Saya tidak muluk-muluk ya Bu untuk peningkatan level di sekolah saya. Kira-kira saya ingin meningkat ke level 7 saja lah Bu gitu, mengingat memang agak sulit ya, jadi kebanyakan ya seperti tadi gurunya banyak yang kurang berminat menggunakan sarpras, dan banyaknya guru-guru senior yang tidak melek IT seperti itu. Mungkin naik 2 level 7 cukuplah Bu ya. Iya. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Bu? Mungkin yang pertama saya akan rencanakan tindakan saya ya semacam kayak pendampingan individu atau mentoring gitu ya Bu, melalui rekan guru secara bergantian face to face seperti itu Bu. Iya Bu, Ibu akan melakukan mentoring ya. Selain mentoring ya Bu, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan pada rekan-rekan Ibu di sekolah? Selain mentoring, mungkin yang untuk pembiasannya lebih lanjut, sepertinya saya akan meminta kepada pihak sekolah juga ya, seperti kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop gitu, yang tujuannya meningkatkan kompetensi guru dalam sistem pembelajaran dan pengajaran di kelas seperti itu Bu. Baik Bu. Tadi Bu Ibu sebutkan ada mentoring ya, dan juga ada workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi apa yang dilakukan, apa yang gimana gitu Bu? Sepertinya mentoring dan pelatihan itu yang paling tepat untuk dilakukan ya Bu ya. Pastinya yang pertama itu semua guru bakal
eh, terlihat eh, dari segi pengetahuannya, dan sekolah juga terlihat ada kegiatannya. Jadi menurut saya mentoring dan pelatihan itu cukup untuk dilakukan untuk peningkatan eh, pembelajaran dan pengajaran di kelas gitu. Mentoring ya Bu ya. Kira-kira Bu, siapa yang membantu Ibu Rina untuk melaksanakan mentoring tersebut? Pastinya yang pertama kepala sekolah ya Bu ya. Saya akan meminta izin kepala sekolah itu cukup untuk dilakukan untuk peningkatan pembelajaran dan pengajaran di kelas gitu. Mentoring ya Bu ya. Kira-kira Bu, siapa yang membantu Ibu Rina untuk melaksanakan mentoring tersebut? Pastinya yang pertama kepala sekolah ya Bu ya. Saya akan meminta izin kepala sekolah, kemudian dari pihak rekan kerja yang mengerti tentang IT, saya akan meminta bantuannya, dan pastinya rekan-rekan semua guru di sekolah saya gitu ya Bu. Itu yang pastinya, jadi kolaborasi semua pihak lah, bisa dibilang seperti itu. Oh, berarti nanti Bu Rina akan melakukan kolaboratif ya dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, sekarang kita sudah di penghujung sesi coaching kita nih Bu. Dari tadi awal pertama kita melakukan percakapan sampai sekarang, apa yang sudah Ibu Rina dapatkan Bu? Pastinya yang saya dapatkan, saya mendapatkan ide tentang permasalahan saya ide dan solusi pastinya ya Bu ya. Bagaimana saya bisa menaikkan level yang dari level 5 ke level 7, dan bagaimana saya bisa meningkatkan pengajaran pada guru-guru di sekolah saya gitu, sehingga ini mendapatkan pelajaran yang atau gambaran yang bagus lah untuk perubahan di sekolah saya. Wah, saya mendengarnya sudah tidak sabar nih mau mendengarkan cerita Bu Rina jika sudah melakukan mentoring terhadap teman-teman Ibu di sekolah Ibu. Saya rasa untuk kesempatan coaching kita kali ini boleh dicukupkan ya Bu. Nanti kita boleh melakukannya di lain waktu. Tidak apa-apa kan Bu Rina? Nggak apa-apa, saya bersyukur sekali sudah bisa sharing dengan Ibu gitu. Iya. Saya mendapatkan solusinya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Rina. Nanti kesempatan waktu saya akan ceritakan Iya. kepada Bu Marli bagaimana perkembangan di sekolah saya. Nah, saya tunggu ya Ibu. Iya, baik, Bu. Cerita sesudah mementoring teman. Baik Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Marli, bagaimana tadi hasil proses coachingnya dengan Bu Rina? Alhamdulillah Bu, tadi saya melakukan coaching dengan Bu Rina dengan lancar dan berjalan dengan baik Bu. Oke, lancar ya berarti ya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu. Ada sedikit pertanyaan yang saya tanyakan ke Bu Marli. Jadi pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya tadi? Tadi Bu, selama coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi juga. Saya menanyakan rencana dan aksi serta tanggung jawab di kemudian hari kepada coach saya, dan saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik ya Bu Marli. Nah, berarti artinya Ibu sudah berhasil untuk melakukan proses coaching. Nah, itu sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan di mana Bu Marli sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi nyata. Nah, kemudian atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya.
Nah, kemudian juga Ibu sudah melakukan atau menemukan menemukan bahwa si Koci ini memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya akan rencana aksi tersebut, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian di sini pun juga Ibu sudah menjalankan coaching tadi udah oke banget gitu loh. Nah, jadi tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci bahwa Ibu sudah fokus terhadap Koci ya. Artinya Ibu di situ sudah hadir secara seutuhnya gitu ya. Nah, kemudian Ibu sudah mendengarkan secara aktif, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian Ibu juga sudah menemukan atau memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dilontarkan oleh si Koci ini. Nah, jadi artinya Ibu sudah melakukan coaching ini secara baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kemudian pun juga saya harapkan nanti kedepannya Ibu dapat melaksanakan kegiatan coaching berikutnya gitu ya. Nah, kemudian satu lagi Bu. Iya Bu. Jadi ada satu kompetensi yang dapat Ibu kembang. Kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan kembali untuk kedepannya? Saya masih ingin Bu mendalami coaching saya ini dengan pengalaman atau pengamalan Tirta yang lebih mendalam Bu. Jadi saya masih harus dan terus pengen belajar bagaimana alur Tirta ini dipraktikkan selama coaching Bu. Oke, bagus banget Bu. Jadi di sini nanti Ibu akan lebih mendalami ya, Bu, alur Tirta itu. Nah, kemudian kalau sudah mendalami kan Ibu akan dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu ya. Nah, kemudian kira-kira dari kegiatan kita hari ini pada sesi tanya jawab ini, kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan kembali atau sudah cukup? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih atas observasi selama saya coaching ya Bu. Oke, sukses untuk Ibu ya. Semoga dapat melaksanakan rencana tadi dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Baik ya Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yulia. Oke, saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.